senyap. Kenapa? Ada apa kok sunyi senyap sekali? Sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelas menyiapkan teman-temannya berdoa. Semoga pelajaran pada hari ini dimudahkan, kemudian kalian dapat meresapi apa yang saya sampaikan sehingga menjadi bekal nanti kalian di kemudian hari. Silakan ketua kelas disiapkan teman-temannya. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya, biar ketahuan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ahmad Adinda Marcella, Aditya Saputra, Ahmad Jehan, Atala Ahnaf, Aurelia Berlan. Kita ada Zidan. Alhamdulillah. Berarti hari ini ada 3 anak ya yang tidak hadir ya. Mohon nanti ada informasi yang saya sampaikan, tolong sampaikan kepada temannya yang tidak hadir. Saya mohon ya agar pembelajaran kita tetap berkelanjutan. Oke, setelah saya absen, kemudian saya mau menanyakan nih, kemarin kita sudah belajar apa aja awalnya? Pertama, tentang seorang wirausaha. Ada yang bisa menambahkan atau ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri seorang wirausaha yang sukses seperti apa? Ya, silakan. Percaya diri, berpikir positif, ya. lihat hasilnya. Nah, saya tambahkan, kalian harus berani mencoba. Jangan patah semangat. Kemudian berani mimpi. Kita mimpi aja dulu untuk menjadi seorang wirausahawan. Setelah itu kita ingin mewujudkan mimpinya, kita tetapkan rule yang ada, ya. Kemudian berani dengan resiko yang akan terjadi dengan usaha yang akan kita jalankan. Nah, itu materi awal. Kemudian ada lagi materi yang sebelum materi ini, yaitu tentang apa? Tentang apa ya? Contoh-contoh atau sistem pengolahan makanan awetan. Ada bisa menyebutkan makanan awetan itu apa saja? Apa? Ya, contohnya apa awetan nabati itu? Asinan, yang dilakukan agar makanan tersebut awet. Ada tekniknya. Pertama, di situ ada pengasinan atau penggaraman. Kemudian tadi yang ibu bilang penghalusan. Kemudian yang ketiga pengasapan. Ada lagi penambahan bakteri. Dengan pembelajarannya, pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bisa menjelaskan tentang pengertian dari biaya. Kemudian yang kedua bisa mendeskripsikan pengertian biaya produksi dengan benar. Beda ya biaya dengan biaya produksi. Kalau biaya hanya mengeluarkan uang saja. Tapi kalau biaya produksi untuk produksi uangnya itu. Kemudian yang ketiga bisa menguraikan komponen biaya. Ya, apa saja komponen biaya. Kemudian yang keempat memberikan contoh komponen biaya pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Nah, materi pembelajaran pada hari ini adalah komponen biaya pengolahan. Ya, fokus kepada materi ini aja. Kemudian metode pembelajarannya yaitu dengan pendekatan scientific learning. Berarti kalian harus bisa menanya, kemudian memahami, mendeskripsikan, mengolah, macam-macam ya. Kemudian ada model pembelajaran problem based learning.
Nanti di akhir saya akan memberikan LKPD, di mana situ ada suatu masalah yang kalian harus pecahkan, ya, dengan forum diskusi, ya. Nanti kita akan buat kelompok, satu kelompok isinya 5 orang, ya. Setelah saya menyampaikan materi, kalian langsung masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing, ya. Saya memberikan gambarannya dan yang kerjakan diskusi dengan baik. Paham? Oke. HPP, harga pokok produksi, ya. Nanti ini kalian pelajari di kelas 12, ya, akuntansi. Tapi kalau di SMK udah dipelajari dari kelas 10 karena dia ada program akuntansi. Nah, kita di sini belajar perhitungan biaya pengolahan HPP makanan awet nabati. Tadi kan udah dibilangin ya bahwa kita membuat suatu produk, maka kita akan pertama kali mengeluarkan biaya. Kemudian apa sih pengertian biaya itu? Ada yang bisa nggak? Apa tadi udah sempat baca kan apa itu biaya? Ada yang bisa jawab tentang biaya itu apa? Biaya itu apa? Ada yang bisa? Pengeluaran. Cuci tangan. Pengeluaran Bakal dari bahan yang kita buat. ya. Nah, ada lagi yang bisa nambahin? Ya. Pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Oke, kita lihat slide-nya. Benar semua? Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan yang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Kemudian setelah itu ada biaya ini terbagi dua. Ya, apa saja nih biaya yang terbagi duanya? Yang pertama, coba dilihat biaya eksplisit dan biaya implisit. Ya, ada X, ada in. Berarti kalau X di luar, kalau in di dalam. Kita ke biaya eksplisit dulu. Apa itu biaya eksplisit? Biaya yang terlihat secara fisik dan berhubungan langsung dengan berbagai pengeluaran yang muncul. Apa itu biaya implisit? Biaya implisit adalah biaya pengeluaran tidak terduga yang tidak tercatat dalam catatan keuangan atau kas perusahaan. Biaya implisit tadi dari berapa contoh? Nah, benar nggak? Yang ibu kasih contoh. Iya. Penyusutan harga properti perusahaan, penyusutan alat atau mesin, hingga penghematan dan pengeluaran yang tidak melibatkan transaksi keuangan. Ya, dia kan disusut, dia tidak mengeluarkan uang. Apa yang kita keluarkan tidak akan mempengaruhi keuangan kita. Kemudian ada lagi pengertian biaya produksi. Coba kita lihat pengertian biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Ini menurut beberapa ahli, bisa kalian lihat, ya, bisa dibaca. Menurut Perry tahun 97, kemudian menurut Sadono Sukirno tahun 2003. Setelah itu menurut Sutrisno tahun 2009. Dan menurut akuntansi muslim di dalam jurnal akuntansi muslim. Jadi biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya suatu produksi barang. Oke, udah bicara tentang pengertian produksi. Kemudian tentang biaya produksi. Kemudian namanya setiap kegiatan pasti ada tujuan, ya kan? Kita sudah mengeluarkan uang, pasti ada punya tujuan. Apa itu tujuan penentuan biaya produksi? Ada yang bisa? Tujuan penentuan biaya produksi. Namanya kita berusaha atau dagang atau kerja, ya. Tujuannya apa pertama? Untuk mendapatkan uang. Mendapatkan uang, kemudian mendapat. Oke, tadi apa tadi? Ayo. Tentang tujuan untuk menentukan itu ada pertama mendapatkan uang, kemudian mendapatkan uang. Oke, kita lihat
memaksimalkan laba perusahaan atau menghasilkan pendapatan dan membandingkan dengan biaya yang dikeluarkan atau dengan kata lain biaya produksi yang digunakan untuk menganalisis dan evaluasi keuntungan dan kerugian dari produk yang dijual. Ya. Kemudian unsur-unsur biaya produksi. Apa saja nih? Nah, ini masuk ke dalam komponen. Ini yang harus kalian bisa kerjakan nanti di LKPD, ya. Unsur-unsur biaya produksi. Pertama, biaya bahan baku. Namanya usaha, kemudian kita membuat produk, otomatis adalah kita mempunyai bahan baku. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Oke, lanjut kembali. Ada iklannya tadi. Biaya bahan baku. Setiap kita punya usaha atau kita membuat suatu produk, pastinya ada bahan yang akan kita beli, kemudian kita buat. Bahan baku itu adalah bahan utamanya. Ya, apa itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan atau material yang digunakan untuk memproduksi barang. Terdapat beberapa komponen yang termasuk ke dalam bahan baku. Apa saja nih? Ya, salah satunya adalah biaya bahan mentah atau disebut juga raw material. Pembelian bahan mentah ini dapat dilakukan dengan cara debit, kredit maupun impor. Kemudian bahan mentah itu juga termasuk dengan biaya lain seperti biaya pengiriman dan biaya pergudangan. Contohnya gini, kita beli secara online, ya. Misalkan kita mau belinya peralatan masaknya, ya. Peralatan masaknya apa contohnya? Peralatan masak, wajan, kemudian panci, kita beli online, ya. Harganya 20.000. Nah, di situ ternyata ada biaya kirim atau ongkir. Nah, biaya ongkirnya 10.000. Otomatis berarti kita membeli peralatan itu sebesar 30.000, ya. Biaya utama sama biaya kirim, ya. Kemudian lanjut ke biaya bahan baku ini akan dicatat sesuai dengan faktur pembelian. Seharusnya saya salah ngetik nih, yang berisi harga pokok, pajak serta pengiriman. Ini jauh ya mas pelajarannya. Kemudian ada lagi setelah tadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nih, biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, apa itu biaya tenaga kerja langsung? Biaya dianggarkan dan dilakukan oleh perusahaan untuk membayar jasa para karyawan. Kemudian proses penentuan gaji dilakukan dengan apa? Dengan memperhitungkan proses produksi, ya. Ada yang gajinya 20.000, ada yang gajinya 30.000. Itu berbeda, tergantung dari divisi-divisi masing-masing. Kemudian apa lagi? Biaya tenaga kerja karyawan tidak semata-mata gaji pokok, melainkan ada tunjangan-tunjangan beserta dengan asuransi yang bisa menjamin karyawan. Oke, pokok. Kalian kerja nih, nanti kerja. Dikasih tahu gaji pokoknya UMR. Ya, UMR itu sebesar berapa sekarang di Jakarta? 4.200.000. Ya, itu gaji pokok. UMR 4.200.000. Kemudian nanti dia ada transport. Berbeda. Transport itu bisa tergantung perusahaan itu. Dia memberikan transport berapa ribu sehari. Misalkan transportnya itu 10.000 sehari. Misalkan, berarti berapa dalam waktu hari kerja? 25 hari. 250 berarti ditambah dengan gaji pokok 1.450.000. gaji pokok 4 jutaan 4.200.000. 4.450.000. Nah, 4.400.000 itu baru hanya gaji pokok dengan transport. Nanti ada lagi tunjangan jabatan.
mendaftarkan di BPJS Kesehatan, ya, atau jadi BPS Kesehatan, ya. Semua itu di cover oleh perusahaan, tapi juga dibebankan oleh kepada penerima upah atau penerima gaji. Jadi tidak full, tidak semuanya ditanggung oleh perusahaan. Misalkan pembayaran BPJS-nya, BPJS itu misalkan 10%, ya. Artinya 8% ditanggung oleh perusahaan, 2% hanya ditanggung oleh penerima upah. Gitu, ya. Kemudian ada lagi misalkan ada tunjangan untuk kalau PNS, ada tunjangan istri atau tunjangan suami, tunjangan anak, ya. Makanya beruntung sekali jadi PNS. Banyak lobangnya, gaji kecil, gaji pokoknya kecil, tapi tunjangan-tunjangannya yang besar, ya. Paham ya? Sampai sini baru ada dua tadi unsur-unsur biaya produksi. Pertama tadi apa? Biaya. Tadi yang pertama. Biaya bahan baku. Oh, pelatih baru lewat sebentar. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja. Apalagi yang ketiga? Biaya overhead. Ya. Apa itu biaya overhead? Biaya yang dikeluarkan di luar biaya bahan baku dan juga pembayaran gaji tenaga kerja. Biaya overhead inilah biaya seperti pemeliharaan pabrik, mesin-mesin penunjang produksi sampai biaya sewa tempat. Nah, biaya overhead pabrik akan itu pada saat seluruh perhitungan selesai dilakukan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, dari berarti ada berapa unsur-unsur dari biaya? Tiga. Pertama, biaya bahan baku. Kedua, tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead. Oke. Ada yang ditanyain sebelum masuk materi selanjutnya? Enggak? Cukup? Oke, masuk ke jenis-jenis biaya produksi. Nih, jenis-jenis biaya produksi. Apa saja? Pertama, ingetin kan saya tanya ya. Pertama apa? Biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Nah, biaya yang dikeluarkan tetap setiap bulannya, nggak berubah. Contohnya gini, biaya listrik sama air. Mau kalian usaha, mau kalian pakai atau tidak, tetap bayar listrik kan? Ya mungkin nanti nominalnya berbeda sesuai dengan pemakaian. Coba kita lihat, apa itu biaya tetap? Merupakan biaya yang memang tidak tiap bulannya harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contoh biaya tetap adalah biaya seperti sewa gedung, gaji karyawan, listrik, air. Ya, sewa gedung otomatis kalau kita ngontrak itu sewa gedung maksudnya ngontrak. Namanya ngontrak kita harus bayar kan? Mau kita pakai atau mau kita tempati atau tidak itu gedung, kalau masih dalam perjanjian kontrak, mau tidak mau harus bayar. Kemudian tadi apa? Tadi pertama biaya tetap. Kemudian yang kedua apa itu biaya variabel? Biaya tidak tetap. Ya, benar, biaya tidak tetap. Ya, pengertian itu biaya tidak tetap. Ya, Bapak-bapak. Oke, variabel tadi biaya variabel ya. Kemudian contoh biaya variabel, pembelian bahan baku produk. Ya, biaya pembelian bahan baku tentunya sesuaikan dengan jumlah produksi barang yang ingin dihasilkan nanti. Misalkan gini, kalian mau bikin kue butuh terigu banyak, otomatis harus beli terigunya banyak. Ya, itu variabel. Kemudian apa lagi setelah biaya variabel? Biaya rata atau average. Ya, average cost kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu biaya rata-rata? Biaya rata-rata biaya yang barang terjual berasal dari total biaya produksi kemudian dibagi dengan jumlah barang yang sedang dari proses produksi. Jadi ada pembagian. Ya. Setelah itu biaya rata-ratanya akan dibandingkan dengan biaya tetap sebagai pertimbangan mengambil keputusan. Setelah biaya rata-rata ya, biaya
jam produksi ya. Ini nanti masuk rumus. Habis biaya marginal apa? Biaya total. Ini biasanya nanti hanya menghitung biaya tetap dikurangi biaya tidak tetap, namanya biaya total ya. Apa itu biaya total? Total dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya total ini merupakan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi ya. Sesuai dengan namanya, biaya total dari seluruh pengeluaran baik dari bahan baku, biaya operasional sampai biaya untuk memasarkan. Kemudian ada lagi investasi alat dan bahan ya. Kalau investasi alat dan mesin ya, itu pemberian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan harga lainnya seperti kesediaan daya listrik dan lainnya. Jadi misalkan di open listrik. Kalau open listrik itu kan lebih besar. Jangan sampai kapasitas listrik kita tidak memadai. Maka akan turun listriknya, nggak kuat ya, berarti harus menambah daya kalau gitu. Makanya sesuaikan kapasitas yang ada di tempat. Ini contoh soal nanti ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi sudah saya sampaikan semua. Sekarang saatnya kalian buat kelompok. Bukannya waktu itu gak ada kelompok? Ya, boleh. Ya. Buat kelompok 5 orang hanya, cukup 5 orang. Harus 8 kelompok. Ayo, masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Terus. Ya, cewek cowok boleh. 5 kelompok. Ya, kelompok baru. Iya, ini kalau pokoknya 5 orang. 5 orang. Tadi saya sudah menjelaskan tentang materi, sudah saatnya kalian berdiskusi tentang apa yang tadi saya sampaikan. Ya, mohon dijawab dengan baik dan benar. Kalian juga harus bisa mengeksplorasi. Boleh mencari di internet. Ya, hasilnya langsung dikumpulkan nanti setelah selesai. Ya, tidak ada presentasi pada saat ini karena memang waktunya juga tidak cukup. Ya, oke. Setelah saya bagikan, segera diskusi dengan baik dan benar. Oke. Oke, perhatikan halaman nomor 2-nya. Kalian mencari nama produk, ya. Setelah itu beri tanda checklist jika terdapat komponen-komponen biaya yang ada di produk tersebut. Contoh misalkan, ya, kalian bikin produknya apa? Fruit blender atau manisan jelly, ya manisan buah. Fruit blender itu yang buah, kemudian diambil sarinya, kemudian dijadikan permen. Ya, nah itu misalkan. Nah, biaya tetapnya apa? Biaya bahan bakunya apa? Kemudian biaya tetapnya apa? Itu kalian harus cek ada atau tidak. Setelah di checklist, kalian diskusikan. Ya, kalian diskusikan mana apa saja yang termasuk biaya tetapnya, apa saja yang termasuk biaya variabel, apa saja yang termasuk ke dalam biaya apa lagi? Bahan bakunya apa? Ya, pokoknya gitu deh. Sekarang boleh lihat HP kalian masing-masing, cari segera kerjakan. Ya, silakan dimulai.
sama 100. Rata-rata emang dulu masih ingat jam berapa? Yang sudah boleh kumpulkan. Nanti dulu nanti. Oke, sudah semua kalian kerjakan LKPD-nya? Alhamdulillah. Coba sekarang dikumpulkan kedua kelompoknya kepada saya. Lagi yang belum kelompoknya? Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang boleh mempersiapkan diri untuk pulang karena hari ini pelajaran kita sudah selesai. Ayo, sudah siap-siap ya untuk pulang. Oke, saya akan menyaksikan dulu apa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap usaha yang kita lakukan baik dalam pembelian produk untuk menghasilkan suatu produk itu masih ada biaya yang akan dikeluarkan baik berupa uang maupun berupa peralatan atau perlengkapan ya. Kemudian untuk materi selanjutnya di minggu depan tentang penentuan harga jual. Ya, ingat tadi kita udah belajar tentang apa? Biaya produksi ya, yang komponennya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya marginal dan biaya total ya. Oke, siapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Baca dulu di rumah tentang penentuan harga jual. Ya, setelah kita tetapkan biaya, akan kita tetapkan tentang harga jualnya suatu produk. Oke. Waktu sudah habis. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa kalian pahami, kemudian bisa kalian terapkan juga nanti di kemudian hari. Ya, kalau mau yang jadi pengusaha, jadi tahu apa sih yang harus saya siapkan, biaya berapa yang akan kita keluarkan. Ya, oke. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Setelah itu baru kita pulang, ya. Teman-teman sebelum Siap? Siapkan ketua kelas. Mari teman-teman sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai di rumah dengan baik dan tetap semangat untuk memulai hari besok. Oke, wassalamualaikum. Silakan keluar dari ruangan.